Shalla arba'a raka'atin qabla al-asr. Itu dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang kemarin dikhatamkan di Robat Darul Khalidin. Jadi Darul Khalidin kemarin menghatamkan pada pesantren kilat 12 kitab selama 20 hari itu. 12 kitab, jadi dari tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai tanggal, boleh bilang tanggal 24, 12 kitab dikilatkan, termasuk salah satunya adalah kitab Bidayatul Hidayah, yang di situ adalah sesungguhnya cara-cara kita beribadah. Kemudian saya lihat juga ada daftarnya, itu adalah kitab Ayyuhal Walad, semua kitab Imam Ghazali. Kata Ayyuhal Walad itu banyak wasiat-wasiat daripada Imam Ghazali yang sangat-sangat berharga, sangat baik. Itu mudah-mudahan nanti yang menghatamkan kemarin semua jadi ulama, semua jadi ulama dan aulia, bahkan jadi pengikut dan pelanjut daripada Imam Ghazali rahimahullah pada zamannya, menjadi penyiar daripada alam semesta ini, bukan saja bumi. Karena apa? Karena penduduk langit tercengang dia, bingung mereka, lalu bertanya kepada Jibril, sinar apa itu Jibril yang terpancar dari bumi sampai menyinari 7 lapis langit? Lampu apa, mercusuar apa itu? Lalu malaikat Jibril berkata, itu bukanlah lampu mercusuar biasa, tapi itulah sinar daripada ulama dari kalangan umat Muhammad. Makanya disabdakan Rasulullah, al-ulama'u fil ardi, al-ulama'u surujun fil ardi tuli'us samawati sab'a kama annal anjuma fis samawati sab'i tuli'ul arda. Para ulama di bumi ini adalah bagikan lampu-lampu yang ada di bumi, tetapi cahayanya dapat menyinari 7 lapis langit. Sebagaimana halnya para planet dan bintang-bintang di 7 lapis langit menyinari bumi. Kita tidak berhak untuk mengatakan ini ulama su dan ini ulama hak. Hanya Rasulullah yang boleh memberikan gambaran tentang kita, sedangkan kita tidak tahu. Kita hanya tahu zahirnya saja. Wallahu yatawalla sarair. Dengan demikian, bahwa orang yang melakukan salat tabiah asar 4 rakaat itu, baik 2 kali tasyahud ataupun 1 kali tasyahud, itu adalah kata Imam Ghazali, fatasabaku linaili doa Rasulullah SAW. Berlombalah kalian untuk mendapatkan doa Rasulullah SAW itu. Jadi di sini salah satu daripada cara kita untuk berlomba mencari agar masuk dalam apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan salat qabliyah asar 4 rakaat, dan termasuk adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang samhan idza ba'a wa idza ishtara. Nah, itu adalah termasuk cara kita untuk memancarkan cahaya yang ada dalam hati kita ini, sehingga kita mengajar orang untuk wirid, termasuk di sini adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, doa, selawat, istighfar, kemudian tilawatul Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah cara berkomunikasi yang baik, yang sopan, sehingga dengan demikian termasuklah ini pancaran. Jadi kalau kita yang memberikan hal itu, irsyadah ataupun petunjuk ini, adalah seolah-olah kita berikhtiar untuk menyuluh agar sinar yang ada dalam hati itu terpancar. Nah, sehingga dengan demikian pancarannya menjadi keras. Kemudian kalau cahayanya itu redup, ya, cahayanya itu tidak terlalu keras, maka kita kadang-kadang hanya sekedar
melakukan yang fardu-fardu saja, jarang melakukan yang sunat-sunat. Padahal kata Rasulullah SAW, "Idza taqarraba ilayyal abdu ilayyal abdi bin nawafil." Kan hadis qudsi ya. Apabila mendekatkan diri oleh hambaku dengan perbuatan-perbuatan sunat, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi tabtisu bihi wa kuntu rijlahu alladhi tahuttu biha. Jadi artinya kalau hambaku itu mendekatkan diri dengan an-nawafil, karena apa? Yang fardu itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Terbatas sekali puasa hanya di bulan Ramadan kita fardu, atau kalau ada orang yang kifarat, baik fidyah haji dan untuk apa? Umrah, haji tamattu, haji qiraan, ataupun yang puasa karena membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri, ataupun karena sumpah dan lain sebagainya, itu sangat-sangat terbatas. Yang sunat ini tak terbatas. Yang sunat tak terbatas. Sholat misalnya hanya 5 kali dalam sehari semalam, itu dengan hanya 17 rakaat. Hanya 17 rakaat. Kenapa kita tidak coba lebih daripada 17 rakaat? Apa sampai ratusan rakaat? Itu saya ulangi kembali kisah daripada Tuan Guru Lopan. Ini kisah ini dikisahkan oleh Tuan Guru Tirmidzi, bahwa beliau pernah berkata kepada istrinya, dia mengatakan, kalau kamu ingin terus bersama saya sampai surga, usahakan bahwa kamu dalam satu ketika bisa melakukan salat 50 rakaat. Lakukan salat 50 rakaat. Pasti sudah kamu akan bersama saya. Dalam arti, kalau dia tidak melakukan hal itu, sangat sulit kemungkinan menurut ajaran daripada itu Rasulullah. Akhirnya dia lakukan oleh istrinya ini 50 rakaat, begitu selesai langsung meninggal. Selesai 50 rakaat itu dia meninggal. Nah, setelah belasan tahun dalam renovasi makam-makam di sekitar itu, termasuk Pak Guru Lopan, maka makam istrinya ini, artinya jenazah istrinya itu tilah, hanya kering. Dia tidak sampai kain putihnya pun tidak ada yang robek sedikit pun. Nah, inilah at-taqarrub bin nawafil. Taqarrub bin nawafil ini ada yang muakkadah, ada yang mutlakah, ada yang tatawwu. Yang muakkadah itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Yang mutlakah itu kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah, kadang-kadang tidak. Yang tatawwu itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan tidak ada dalilnya dalam hadis. Apalagi kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, misalnya apa? Salat sunat berjamaah itu di dalam awal Bukhari, dalam awal Sahih itu jilid pertama padahal. Itu tadi cuma gara-gara ada orang mutahaddits. Ada mutahaddits itu artinya sok ahli dalam ilmu hadis itu mutahaddits. Padahal dia tidak pernah mengaji mustalahul hadis. Bahkan dia tidak pernah mengaji hadis yang banyak. Bahkan dia tidak pernah juga mengaji secara serius. Yang mungkin kita juga yakin ada ilmu laduni. Tapi jangan sampai mengesampingkan pendapat daripada para ulama-ulama yang mujtahidin dalam ilmu hadis, yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Salat berjamaah, salat sunat berjamaah bid'ah. Jadi Rasulullah SAW dalam awal Sahih itu, ketika para sahabat selesai membangun rumah, langsung dia mengundang Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam ruang-ruangan itu,
Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang punya rumah, "Aina tuhibbu an usalli?" Di mana kau suka untuk saya sholat di sini? Jadikan dia musalla di dalam rumahmu. Lalu si pemilik rumah itu mengatakan, "Huna ya Rasulullah." Di sini Rasulullah. Idzan nusalli. Kalau begitu mari kita sholat. Maka pemilik rumah itu semuanya ikut salat di belakang Rasulullah. Ini kan bukan salat tahiyatul baitul jadi, bukan salat sunat tahiyat rumah baru. Oleh sebab itulah nawafil ini sesungguhnya semampu kita. Sayyidina Hasan karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, kalau tidak menyelesaikan 400 rakaat dia belum mau tidur. Termasuk kan Junaid al-Baghdadi yang ceritakan dalam kitab ini. Dari mana asalnya itu hadis? Kisah seorang sahabat muda yang terus disuruh oleh Rasulullah untuk menuangkan air untuk wuduknya Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada pemuda itu begitu selesai, "Ya waladi, mada turid?" Hai anakku, apa yang kau inginkan? "Uridu an akuna rafiqaka fil jannah." Yang saya inginkan, saya ingin Rasulullah untuk menemani engkau sampai di surga. Aku ingin menemani Rasulullah sampai di surga. Rasulullah karena tidak langsung menjawab mengatakan mengiyakan, karena dia selalu menunggu wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seolah-olah Rasulullah mengatakan berat itu nak, sulit itu nak, jauh kemungkinan itu nak, seolah-olah ada begitu. Tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan, alaika bikasrati sujud. Kalau begitu kau harus banyak sujud. Alaika bikasrati sujud itulah yang melahirkan banyak-banyak melakukan sholat an-nawafil, sholat sunnah. Makanya di saat kita masih muda begini, kita masih muda, banyak-banyak melakukan sholat. Karena apa? Kalau sudah kesana kurang-kurang sehatnya kita 70 tahun ke atas, pinggang ini sudah mulai kadang-kadang pinggang kuat, kadang-kadang lutut yang tidak kuat. Ketika lutut kuat, jari-jari kita yang tidak kuat untuk apa? Menekan kita untuk bisa turun naik sholat. Pastikan pada waktu kita masih muda ini, jangan pernah mengurangi syariat kita, terutama sekali sholat. Alaikan kasrati sholat kata Rasulullah. Itu yang melahirkan akan bahwa pantas para ulama-ulama yang betul-betul mendalami ma'rifat itu tak pernah mau berpisah dengan syariat, karena itulah hakikat daripada musyahabatullah. Hakikat daripada kita bersahabat dengan Allah itu adalah Allah yang qasa anis syariat. Dia tidak pernah mengurangi syariat. Nah, orang semacam ini berarti dia sinar di dalam hatinya itu terpancar. Dia terpancar. Nah, sedangkan kalau tidak banyak melakukan syariat, dia mencukupkan diri hanya dengan yang wajib-wajib saja, keluar dia sinarnya tapi tersebar. Tidak terpancar itu, tersebar. Adapun kalau orang yang tidak beriman, tidak keluar. Sinar hati dan sinar sirinya itu tidak keluar. Sehingga mereka itu tidak bisa menerima akan dakwah Rasulullah SAW. Maka mereka hanya masuk dalam kategori ummatul dakwah, tidak termasuk ummatul ijabah. Itulah orang-orang yang kafir. Maka dengan demikian kita berupaya memancing nur yang ada di dalam hati dan dalam sir kita ini dengan itu. Di samping doa, di samping wirid, di samping kita melakukan ibadah fi'liyah. Nah, termasuk ibadah fi'liyah ini ada yang khas, ada yang am. Yang am bagaimana? Apapun aktivitas kita untuk mencari ridha Allah itu adalah termasuk ibadah.
masuk dalam kategori ibadah am. Misalnya saudara-saudara kita yang menjadi tukang, kayak tukang besi, tukang batu, tukang bata, tukang kayu, tukang sol sepatu, tukang dan ini. Dia melakukan itu untuk mencari ridha Allah. Karena apa? Ada perintah Allah, qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kerjalah kalian, Allah akan melihat kerja kalian, wa rasuluh, dan rasulnya akan lihat. Kata ini lafzul amun, apa termasuk dia apa ayat itu adalah bahwa dia mengandung apa yang sering kita katakan itu, yaitu adalah mengatakan umumul lafzi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipandang itulah keumuman lafaz, bukan khususan sebab. Maka dengan demikian, maka setiap karya yang kita lakukan selama tidak melanggar larangan Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, itu termasuk mencari rezeki ini dengan berbagai macam cara, itu termasuk adalah ibadah yang am. Termasuk para satpam yang kelihatannya hanya duduk, apalagi kalau mereka memanfaatkan duduknya itu dengan zikir. Di malam hari tidak sempat etikaf di masjid, dia etikaf di pos rondanya, di pos jaganya, menunggu Lailatul Qadar. Dia pun akan dapatkan hal itu. Dia dapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu. Karena apa? Dia mencari ridha Allah demi anak dan istrinya. Tanggung jawabnya terhadap amanat Allah yang berupa anak dan istri. Dia berjaga, tidak sempat dia tidur di malam hari, tidak sempat salat tahajud. Kemungkinan kalau dia salat tahajud, kalau kurang yakin, mungkin pada saat itu dijadikan kesempatan oleh orang untuk membobol benteng perjagaannya. Makanya dia berjaga terus, apalagi kalau sambil zikir. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada ibadah am. Para peternak, para pengembala, di saat mereka itu menggiring domba-domba mereka di tengah padang pasir, padang rumput, para pencari rumput di padang-padang rumput. Untuk apa? Untuk makanan hewan ternaknya. Baik siang hari maupun malam hari mereka itu menjaga ternaknya. Saat itu kebetulan Lailatul Qadar, mereka juga dapat fadilah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu. Jadi bukan untuk orang sholat saja, bukan untuk orang yang zikir saja, bukan untuk orang yang, karena mereka juga melakukan ibadat-ibadat am. Jadi sebabnya maka semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kecuali siapa yang pada saat itu sedang taat. Makanya kita minta wafiha fiha nanu fiha fi sihhatin wa afiyah wa fi ta'atin sahihah, supaya kita pada saat Lailatul Qadar itu adalah pada dalam keadaan sehat afiat dan taat yang sah. Nah itulah maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi bahwa saya ini tidak bisa diliputi oleh bumi dan langit, tidak bisa, tapi yang bisa meliputi saya adalah hati dan sir daripada hamba-hamba saya. Kata daripada Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi dari Rasulullah SAW tadi itu. Jadi hati kita ini adalah kecil, tapi bukan hati secara biologisnya, anatomi dalamnya, tapi adalah lingkupannya sebagai apa? Sebagai makom rabbani. Makanya saya ulangi kata-kata yang dulu pernah saya katakan di kubur Dopang untuk memakai tasawuf sasak itu. Kalau bahasa sasak, nah, mbe anakku, petaang aku anakku, tamangan ia tiba, tamang ia tiba dalam balengku. Kalimat anakku itu anal hakku asalnya. Anakku anal hakku. Peta anal hakku itu, aku yang benar itu peta. Antik tamangan ia tiba dalam balengku. Artinya ketabang anal hak itu di dalam balen Allah. Qalbul mu'mini baitullah. Hati seorang mukmin itu laksana rumah Allah. Dalam arti bagikan rumah Allah bukan berarti Allah dalam hati. Ada orang yang diam,
hampir lupa dan meremehkan Rasulullah, tapi dia menjalankan semua syariat Rasulullah. Dia bertanya, ini orang ini terus dia bertanya kepada para tuan guru. Begini tuan guru, dia bilang, di dalam hati saya ini hanya Allah yang ada. Saya remehkan Nabi Muhammad, tapi syariat Nabi Muhammad saya terus lakukan. Apakah saya ini orang salah atau orang benar? Semua para tuan guru yang ditanya oleh orang ini bungkam, tak berani menjawab. Lalu dia bertanya pada saya, salah. Kalau hanya pelungguh menempatkan Allah dalam hati tapi pelungguh lupa kepada Muhammad. Kecuali kalau pelungguh mengatakan bahwa hakikat wujud Allah itu di bumi ini adalah Muhammad. Hakikat wujud Muhammad di bumi sekarang ini sampai kiamat adalah umat Muhammad. Barulah, nah disitulah marifat. Kalau hanya sekedar zuhud tidak cukup kalau dia tidak marifat. Karena kalau orang zuhud banyak khawatir, tapi kalau ahli marifat tidak pernah khawatir. Itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga kalau orang marifat itu dia mampu memanage apa yang menurut oleh orang zuhud akan mendatangkan malapetaka, tetapi orang marifat justru sebaliknya. Seperti kemarin yang dicontohkan bahwa orang zuhud kalau dia dipuji selalu mengatakan ma'azallah, na'udzubillah min dzalik. Artinya yang menjadikan itu daripada ujub sebenarnya. Sedangkan ahli marifat mengatakan Allahumma ij'alni khairan mimma yazunun. Jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang dia kira. Karena orang marifat dia tahu bahwa orang ini dipinjam mulutnya oleh Allah untuk menyampaikan pujian itu di hadapan kita. Hakikatnya yang memuji Allah itu adalah versi daripada ahli marifat. Maka disitulah apa bedanya antara ahli marifat dan ahli zuhud. Nah itulah sebab memang kita harus banyak ilmu, sehingga dengan demikian kita bisa untuk mensiasati agar tidak terborgol oleh suatu kekhawatiran dan ketakutan, supaya kita bisa masuk kepada kategori la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita ini betul, saya sendiri masih betul banyak khauf dan banyak hazan. Jadi kembali katakan bahwa hazan terhadap apa yang sudah terjadi, kalau khauf terhadap apa yang akan terjadi. Ini yang masih membuntuti perasaan kita. Dari situ kita dapat menilai bahwa makom kita masih sangat-sangat nol dibanding dengan para ahyar saja, wali ahyar. Yang banyaknya 300, pejabat yang 300, kemudian abdal yang 40, kemudian autad yang banyaknya 4, kemudian yang kutub banyaknya 2, yang sebenarnya 1. Masih sangat-sangat jauh, kita belum bisa masuk kepada level ahyar. Inilah yang kita ikhtiari. Setelah kita mujahadah, nanti kita tunggu bagaimana maunya Allah. Karena kita tidak mengandalkan ijtihad kita, tidak mengandalkan mujahadah kita, tapi kita juga adalah menunggu masyiatillah, kehendak Allah. Itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa katanya itu? Yang mengatakan illa ayyasha'allah itu. Illa ayyasha'allah. Kecuali kalau Allah berkehendak. Makanya salah satu daripada wirid itu sudah apa yang saya sudah ceritakan, yang menyerahkan murid-murid yang menyerahkan Islam ke Lombok, Sunan Giri ya. Sunan Giri itu selalu wiridnya illa rahmatan. Apa namanya dalam surat Yasin? Illa rahmatan minallah, illa rahmatan minallah, illa rahmatan minallah. Jadi ini adalah makna daripada bahwa sinar yang sesungguhnya, yang hakiki itu adalah sumbernya dari hati dan sir para kekasih Allah, sehingga bumi dan langit ini tidak bisa meluasi Allah, kecuali yang bisa meluasi Allah adalah hati para kekasih Allah. Kemudian
sampai dikatakan oleh Imam Sazili tadi itu, seandainya kalau Allah membuka cahaya dari hati para waliku, kata Allah, niscaya dia akan menyembah para wali itu. Dia akan menyembah para wali itu. Kalau aku bukakan hijab daripada nur para wali itu, niscaya manusia akan menyembah para wali. Tapi saya tidak bukakan dalam bentuk yang terpancar sinarnya seperti yang disaksikan oleh salah seorang daripada murid Imam Sazili kepada salah seorang, ya imam lah. Mungkin saja imam ini yang imamnya langsung adalah Rasulullah SAW. Karena seperti itu ahli marifat, imam yang hakikatnya itulah bukan imam yang secara syariat di depan mimbar, tapi adalah Rasulullah SAW yang jadi imam. Maka dia, kalau dibukakan hijab daripada sinar yang ada dalam hafiz orang mukmin itu, niscaya dia akan menyembah wali itu. Tetapi ditutupi. Maka caranya ditutupi ini adalah dengan a'radul basariyah, sifat kemanusiaan. A'radul basariyah, sifat kemanusiaan ini itu yang ditonjolkan oleh Allah. Namun syariatnya tidak pernah kurang. Nurun mustaudaun fil qulubi. Nurun mustaudaun fil qulubi. Sinar yang tersimpan di dalam hati. Madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyubi. Sesungguhnya sumber daripada sinar yang tersimpan di dalam hati itu adalah dari sinar al-waridi min khazainil ghuyub, yang datang daripada gudang-gudang kegaiban. Nur apa itu? Nurul yakin. Nurul yakin al-mustauda'u, nurul yakin al-mustauda'u, sinar keyakinan yang disimpan fil qulubi, di dalam hati, terjadi umum dalam hati semua manusia. Yustamadu, di artinya yustamadu, yang disumberkan. Wa yutazayadu dia'u, wa yutazayadu dia'u, dan bertambah-tambah cahayanya. Minan nuril waridi adalah diambil daripada cahaya yang datang min khazainil ghuyub, daripada gudang-gudang yang gaib. Wa huwa nurul awsafil azaliyah, yaitu adalah cahaya daripada sifat-sifat yang abadi. Kama dzakarnahu, sebagaimana telah kami sebutkan akan dia, an Syekh Abil Abbas Al-Marsi, daripada Syekh Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu, qabla hadza, sebelum ini. Wa qad taqaddama min kalamil mu'allif, dan sesungguhnya telah terdahulu dari ucapan musannif rahimahullah taala, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Anara zawahira, Allah Subhanahu wa taala telah menyinari akan semua yang zahir-zahir ini bi anwari atharihi, yaitu adalah dengan cahaya, yang cahaya daripada pengaruhnya. Wa anara saraira, sedangkan dia menyinari akan sir-sir daripada hambanya bi anwari awsatihi, yaitu dengan cahaya daripada sifat-sifatnya, cahaya daripada sifat-sifatnya. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Allah, oleh Tuhan Musannif, tentang bahwa ternyata nur yang ditaruhkan di dalam hati kita, yang ditaruhkan di dalam sir kita, yang ditaruhkan di dalam fuad kita, yang ditaruh di dalam lub kita, ternyata diambil daripada gudang kemahagaiban Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu apa hakikat daripada khazainul ghuyub itu. Aras bukan barang gaib. Aras itu termasuk kursi, bukanlah barang gaib. Cuma tidak bisa dipandang oleh mata kita.
hanya bisa dipandang dengan ainul basirah karena begitu jauhnya dari kita. Lalu itu pertanyaan, kenapa aras itu jauh? Sementara Allah sangat dekat dengan kita. Karena apa? Itu jauhnya secara majazi. Sebagaimana halnya jauh antara masyrik dan maghrib itu sifatnya majazi. Padahal dia akan bisa menjadi sangat dekat di dalam telapak kaki dari para aulia Allah, para kasih Allah. Itu kan di dalam hasyah, dalam hasyah Irsyadul Ibad, itu yang ditulis oleh Ustadz yang dulu pernah ngaji ilmu Arab di Ustadz Syafi'i, sekarang menjadi tuan guru besar. Dia yang mentahqiq Irsyadul Ibad. Siapa namanya? Nah, di situ dicantumkan seorang waliullah yang bernama Syekh Ishaq. Ketika dia sudah meninggal dunia bersama salah seorang juga sahabatnya, lalu ada mukasyafah salah seorang daripada waliullah yang masih hidup. Lalu ditanya, bagaimana keadaan Tuhan sekarang di sini? Alhamdulillah, semua amal saleh diterima oleh Allah, semua dosa diampuni, semua pokoknya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ganjalan enggak? Alhamdulillah tidak ada ganjalan. Terus itu sahabat kita Imam Ishaq di mana dia? Ini sudah meninggal ya, dan meninggal. Nah, baru saja saya berpisah dengan dia. Dia sedang pergi ke Aras. Dia sedang pergi ke Aras, menghadiri panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemuliaan di hadapan Allah. Nah, inilah sebabnya maka ketika seorang itu sudah memiliki keterbukaan cahaya yang ditaruhkan oleh Allah dalam batinnya, dia tahu dari mana sumbernya cahaya itu. Ternyata adalah daripada Khazanatul Ghuyub. Khazanatul Ghuyub itu di mana? Bukan di aras, bukan di kursi, bukan juga di Lauhul Mahfuz, tetapi adalah di hakikat zat Allah Ta'ala. Di mana hakikat zat Allah Ta'ala? Disitulah kita akan memahami qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tidak bersemayam di atas aras, tidak bersemayam di langit yang 7 lapis, juga tidak bersemayam di dalam hati manusia. Kalaupun yang ada dalam hati manusia adalah hakikat nur Allah yang diambilkan dari Khazanatul Ghuyub, yang dipancarkan dalam bentuk karya-karya nyata yang membuat Allah menjadi ridha, baik itu aqwal maupun af'al. Sedangkan hati adalah merupakan sumber tempat disimpannya itu. Itulah ya nurul yakin al-mustawda'u fil qulub itu. Nur yakin yang disimpan dalam hati itulah yaitu bersumber ada madaduhu adalah min Khazanatul Ghuyub. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nurun yakshifu laka bihi an atharihim, suatu sinar yang bisa membukakan bagimu dengan itu sinar daripada pengaruh-pengaruh Allah. Wa nurun yakshifu laka bihi an awsatihi, dan sinar yang bisa membukakan daripada engkau bagi engkau dengannya daripada sifat-sifatnya. Tadi kan dikatakan bahwa yaitu ada kalau nur yang anara zawahir itu adalah berasal dengan sinar asarnya, asar di sini pengaruhnya. Kemudian sedangkan nur sarair itu adalah apa, sarair itu disinari dengan anwar awsatihi. Nah, sekarang dikatakan di sini Allah memberikan kita sinar, lalu sinar itu membukakan bagi kita akan asal Allah. Kemudian nur yang membukakan bagi kita tentang hakikat sifat-sifat Allah, sifat-sifat daripada Allah. Lalu apa yang dimaksudkan?
an-nurul mudarraju bil hawasi, sedangkan sinar-sinar yang terdapat pada indera kita, yang syifulaka bihi, yang membukakan bagi engkau dengannya, an athari, daripada pengaruhnya, wahyal aqwanul muhaddatsatu, yaitu adalah alam yang dibaharukan ini. Alam yang dibaharukan ini, walaisa laka ila dzalika, dan tidak ada bagi engkau ila dzalika, pada demikian itu, kabiru hajatin, yaitu hajat yang besar, illa min haitsu, kecuali dari sekira-kira, yastadillu bihi alal muthiri, yang bisa menjadi dalil dengannya atas orang yang memberikan bekas. Artinya begini, jadi terbukanya sinar Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang bersifat indrawi, termasuk yang ada pada diri kita, kemudian yang ada di alam semesta ini, sesungguhnya itu akan menjadi dalil yang bisa mengantarkan kita untuk usul kepada hakikat zat Allah, artinya pada hakikat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali hakikat daripada asarnya. Sehingga dengan demikian, wa fi anfusikum afala tubsirun itu adalah merupakan salah satu dalil secara majazi. Karena apa? Karena kalau kita kembali kepada man arafa rabbahu faqad arafa qalbahu, siapa saja yang mengetahui akan Tuhannya, dia akan tahu hatinya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, siapa yang mengetahui akan Allah Ta'ala, dia pasti akan tahu dirinya. Man arafa rabbahu faqad arafa ruhahu, siapa yang mengetahui Tuhannya, pasti dia tahu akan ruhnya. Dikatakan oleh Tuhan misalnya, syattana man qala man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man qala man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Jauh perbedaan makom antara orang yang mengatakan siapa saja yang sudah mengenal dirinya, maka berarti dia mengetahui akan Tuhannya, dibanding dengan orang yang mengatakan siapa yang mengenal Tuhannya, berarti dia tahu dirinya. Jadi artinya makom daripada orang yang mengenal dirinya baru dia mengetahui Tuhannya, itu makom daripada al-mubtadi'in. Sedangkan makom orang yang mengatakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, itu termasuk makom daripada al-wasilin, makom orang-orang yang sampai. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu yang alam semesta ini, karena dia ingin tahu hanyalah Allah. Kenapa? Karena awwaluddin ma'rifatullah, atau sebaliknya, ma'rifatullah bidayatuddin. Mengetahui Allah itu telah merupakan awal daripada agama. Di dalam Sulam Mudyana itu diajarkan begitu juga. Dulu pada waktu kita kelas ibtidaiyah itu saja tetapi diutamakan itu. Jadinya yang mengatakan itu di dalam kitab Sulam Mudyana mengatakan yang mengatakan marifatul ilahi bil yakin itu. Di dalam kalau tidak salah ada Zubat ya. Dalam Zubat ada yang apa? Ya. Yang itu adalah, jadi permulaan daripada agama itu mengetahui Allah. Awal wajibin ala insan marifatul ilahi bistiqamah. Kemudian dalam Sulam Mudyana juga begitu. Yang paling pertama kita wajib tahu adalah mengetahui Allah, bukan mengetahui diri. Tapi dari mana kita mengetahui Allah itu? Belajar daripada
Ini kata-kata ini, man khalaqal arda, Allahul ladzi khalaqal arda, siapa menciptakan bumi? Allah yang menciptakan bumi. Di dalam Surah Mudiana itu sudah ada ajarkan itu. Untuk penanaman akidah sejak dini adalah hari itu man khalaqal bahra, siapa yang bikin laut? Allahul ladzi khalaqal bahra. Ini dakwah dulu kita pelajari. Man khalaqal jibala, Allahul ladzi khalaqal jibal. Man khalaqas samawat, Allahul ladzi khalaqas samawat. Tidak mengatakan as-samawatu khalaqahullah, tapi Allahul ladzi khalaqas samawat. Supaya Allah dikedepankan. Samawat itu belakangan, semua makhluk ini belakangan karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan kita tentang Allah secara hakiki akan membuat kita mengetahui diri kita ini secara hakiki. Apa hakikat Allah taala? Adalah wujudun hidamun baqi, yaitu ada, abadi, dan tak punya akhir. Sebaliknya, kalau makhluk ini adalah hudusun, kemudian lau awalun wa akhirun, punya awal dan punya akhir. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada cara kita untuk dapat mengantarkan kita kepada untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah dalam hal ini membukakan kita, sinarnya adalah dengan untuk mengetahui hakikat daripada asarnya, kemudian sinar daripada sifat-sifatnya. Jadi dikatakan bahwa laisa laka ila dzalika kabiru hajatin illa min haitsu yastadillu bihi 'alal muthiri. Artinya kalau mengetahui akan yang sifatnya zahir berupa alam ini adalah itu hanya sekedar mengantarkan kita untuk bisa mengetahui siapa yang memberikan bekas secara hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wan nurul mustawda'u fil qulubi, sedangkan sinar yang disimpan di dalam hati, yakshifu laka bihi an awsafihil adaliyati, dia akan membuka bagi engkau dengannya daripada sifat-sifat yang azali, hatta taraha yanan, sehingga engkau melihat dia dengan ainul basirah secara nyata, dengan ainul basirah secara nyata. Wa fi hadza ghayatul bughyatika, dan pada hal inilah kehinggaan daripada tujuanmu. Wa bihi syarfu kadarika, dan dengannya lah kemuliaan daripada ukuranmu, tingkatanmu. Wa manzilatika, dan manzilahmu. Idh bidzalika tatahaqqaqu fil ma'rifati, karena dengan yang demikian itu kau sudah sungguh-sungguh berada dalam lingkaran ma'rifat. Kau bersungguh-sungguh berada dalam lingkaran ma'rifat. Wa turfa'u fil musyahadati, dan kau sudah terangkat dalam musyahadah. Wala tahtaju ila dalilin yaduduka, dan kau tidak berhajat lagi kepada dalil yang menunjukkan kepada engkau. Wa hadza furqanu ma bainan nurain, dan inilah perbedaan di antara dua sinar, dua cahaya. Qala fi lataifil minan, dia telah berkata di dalam lataifil minan, dia musannif berkata dalam lataifil minan, nurus syamsi, sinar atau cahaya matahari, tashhadu bihi al-athar, kau bisa terpancar daripada matahari itu yang sampai kepada kita, sehingga dengan sinar matahari kita bisa menyaksikan apa yang berupa alam semesta ini, dan termasuk kita bisa melihat sinar itu sendiri adalah dengan sebab apa? Dengan sebab itu sinar matahari. Artinya sinar matahari yang terpancar ini kita bisa melihat akan sinar itu sendiri secara zahir. Tetapi kalau dengan sinar keyakinan, justru yang kita lihat adalah yang memberikan sinar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang sinar nurul yakin. Jadi bukan nurul basirah, nurul basar, tapi nurul basirah. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari, mungkin waqafatil qulubu, telah terhenti hati-hati itu ma'al anwari, bersama para cahaya. Kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyari,
sebagaimana dihijab akan nafsu kita ini adalah bikasyaifil abyar, dengan tebalnya akan makhluk, yaitu tebalnya makhluk. Artinya begini, yang dimaksudkan nufus di sini termasuk ya 7 nufus itu. Namun yang dimaksudkan di sini nafsul mutmainnah kita. Nafsul mutmainnah kita ini adalah terdinding dia dengan tebalnya alam semesta yang kita lihat. Al-qulubu nuraniyatun. Hati bersifat global. Misalnya kita tahu Zaidun, pada kalimat Zaidun fa'il, itu namanya ilmu. Kalau kita sudah bisa erapnya dan erap daripada erap kita erap tuh, nah baru itu namanya marifat. Sampai lagi kepada siapa yang menciptakan erap, Allah Ta'ala. Nah itu jadi marifat. Jadi marifat itu sifatnya rinci. Wasnufusu zulmaniyatun. Sedangkan hati, nafsu-nafsu itulah kegelapan. Jadi kalau qulub itu adalah dia nuraniyah, kalau dia itu adalah dia terdinding dengan kelembutan daripada nur yang bersifat alam. Kemudian kalau nafsu-nafsu itu sifatnya zulmaniyah, patut tajabu bimahabbatiha, yaitu maka dia dinding dengan kecintaannya, kecintaan terhadap nafsu atau cinta yang bersifatnya nafsani. Kenapa? Likasaifil abyari az-zulmaniyah, karena begitu tebalnya akan alam-alam kegelapan. Alam-alam kegelapan. Minal adat, daripada kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dimaksud di sini adalah kebiasaan manusiawi kita. Kebiasaan manusiawi kita misalnya apa? Aradul basariyah, ya tidur, makan, kencing, gitu. Minum, bermain-main, ini. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk menyalahi daripada kebiasaan semacam itu? Kita harus berusaha untuk apa? Untuk mengurangi paling tidak. Kalaupun kita melakukan akan makan, minum, itu hendaklah kita jadikan dia sebagai ibadah. Jangan sampai di saat kita makan dan minum itu kita kena dengan lingkaran syirkun khafi. Lantaran apa? Yang kita nikmati hanya makan dan minum itu saja. Enaknya makanan, lezatnya minuman yang kita ingat atau yang kita syukuri, tapi kita tidak syukur kepada siapa yang memberikan nikmat. Maka apabila terjadi hal itu, berarti syirkun khafi sedang berada di dalam hati kita. Tetapi kalau ahli marifat, dia nikmati makanan itu sebanyak-banyaknya. Dia tidak takut makan banyak. Dia tidak takut minum banyak. Karena apa? Yang dilihat dan dirasakan pada saat itulah nikmat Allah, bukan nikmatnya makanan. Yang dirasakan nikmat Allah, bukan nikmatnya minuman. Itulah ahli marifat. Dia makan apapun yang dianggap enak, dia makan. Kalau dia misalnya sesoyuk lah. Sekarang nggak ada istilah soyo itu ya. Itu dulu ada kopi jedak namanya, dari kebun parkubur dia bersama saudaranya. Selalu dia datang termasuk di sini kebun rusak. Pedagang sesoyo itu. Soyo itu ternyata adalah tulang-tulang yang masih sedikit-sedikit dagingnya, lalu direbus. Dan yang telah pedis itu artinya hanya bagi dan sedikit. Tapi enak sekali dengan sesoyo. Silahkan nikmati dia. Silakan, tetapi tetap adalah menikmati secara ahli marifat, bukan menikmati secara para zuhada atau kaum zuhud. Gitu. Kalau kaum zuhud nanti apa? Ini takut saya tidak bisa untuk mensyukurinya. Saya takut kalau tidak bisa mensyukurinya. Karena apa? Kalla latus alunna yauma idzin. Ini yang boleh sangat takut. Itu kan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah ketika pada satu malam begitu dia sampai di masjid, dia lihat Abu Bakar sedang sholat lain. Tidak lama kemudian datang juga Umar. Tidak lama kemudian datang Utsman, datang Ali, datang beberapa sahabat. Ya tumben ini kita sama-sama sholat lain di masjid. Tidak bisa tidur di rumah ya Rasulullah.
Kenapa tidak bisa tidur? Perut ini panas. Tidak pernah makan. Betul, tidak pernah makan. Keesokan pagi setelah salat subuh dia pergi ke rumah salah seorang sahabat. Sampai di rumah sahabat itu, ternyata hanya tuan rumah yang perempuan yang masih ada di rumah, sedangkan yang laki-laki pergi mencari air. Kalau begitu, tunggu suami saya datang ya Rasulullah. Nah, tidak lama kemudian datanglah suaminya. Dia lalu mengatakan, tidak ada yang lebih mulia pada hari ini, pada pagi ini, selain daripada saya karena kedatangan orang yang paling mulia. Langsung dia sembelih seekor kambing. Dengan cepat dan cekatan istrinya terus bikin rawon, bikin gandum jadi tepung, kemudian jadi roti. Jadilah sajian itu Rasulullah SAW disajikan dengan para sahabat. Begitu selesai sarapan secukupnya, keluar dari tempat itu, kalla latus alunna yawma idzin anin na'im. Ingat, kalian akan diminta pertanggungjawabkan tentang nikmat yang kalian makan. Yang sedikit tadi itu Rasulullah akan dipertanggungjawabkan juga di depan Allah. Nah, ini diikuti oleh para ahli zaid. Kenapa? Karena Rasulullah mungkin khawatir kepada sahabatnya tidak mensyukuri Allah yang memberikan nikmat, tidak mensyukuri orang yang memberikan nikmat, yang mungkin hanya syukur kepada nikmat roti dengan rawon itu saja. Nah, ahli-ahli pas seperti itu, seperti halnya Imam Syafi'i, Abul Hasan Asy'ari, sampai raja tidak bisa menandingi pakaiannya. Kuda yang dikendarai oleh Imam Syafi'i tidak bisa dibeli oleh Raja Mesir pada waktu itu. Begitu kayanya dan begitu begitu dia sangat-sangat menikmati pakaian yang mewah, rumah mewah, makanan mewah, kendaraan mewah. Sama dengan Hasan Basri. Hasan Basri sampai ditanya, Tuan, saya lihat sufi-sufi lain itu kok compang-camping pakaiannya. Dia kurus juga. Bagikan tak pernah tidur di malam hari. Tidak pernah mandi seminggu-minggu. Kenapa Pak Tuhan, saya lihat di seger kagak, pakaiannya tidak pernah tidak menyalin setiap pagi. Kadang-kadang pagi ini dipakai, siang ini, sore ini. Apa jawaban daripada Hasan Basri? At-turuqu kathiratun wa salikuha mutanawwi'atun. Jalan itu banyak. Orang yang menjalani juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Uridu an uzhira athara ni'amillah. Saya ingin untuk membuktikan bekas daripada nikmat-nikmat Allah ini. Saya ingin membuktikan, makanya saya pakai ini. Bukan saya menikmati pakaiannya, tapi adalah menikmati, artinya mensyukuri Allah yang memberikan ini nikmat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kalau yang berupa numpus ini adalah dididik dia dengan zuluman. Wal haqqu wara'a dzalika. Sedangkan justru Allah di belakang hal itu kuli semuanya. Qala al-Hasan at-Tasturi, berkata Hasan At-Tasturi rahimallahu alaihi, dengan rahmat Allah, tasyafi kasidatihi an-nuniyah, pada kasidah nuniyah. Kasidah nuniyah berarti ini gak panjang kasidah ini. Jadi di dalam ilmu aruf bahwa yang namanya kasidah itu adalah nazam yang 7 huruf, 7 bait dan seterusnya. Dan apa yang menjadi rawinya pada darab atau pada aruf itu namanya kasidah itu. Kalau memang rawi daripada darabnya adalah hamzah, maka dikatakan kasidah al-hamziyah. Kalau darabnya itu rawi daripada darabnya itu adalah ba, dikatakan kasidah ba'iyah, seperti di dalam kitab Nazmut Tamam itu. Nah, itu semuanya ba dan rawinya rawi muqayyad, maka kasidahnya kasidah ba'iyah. Kalau memang seperti halnya kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Umar Klaim itu rawinya adalah roh, maka kitab beliau, apa nama kitabnya? Kitab beliau itu
Lu'lu'il Mansur itu ya, Lu'lu'il Mansur itu adalah tentang kisah Rasulullah SAW, tentang tarikh Lu'lu'il Mansur. Kasidahnya kasidah Ra'yah, karena dia adalah rawi muqayyad, yaitulah semua sekian bait itulah roh. Bayangkan bagaimana beliau itu mencari kosakata yang akhirnya roh dengan 1000 bait dan tidak ada terulang. Kalau kita seringkali bait-bait terulang, sehingga seringkali kita menampilkan yang namanya uyubul qafiyah. Uyubul qafiyah itulah mengulangi satu kata di bait pertama, kemudian di bait kedua kita pakai, di bait ketiga kita pakai. Tapi itu masih dibolehkan selama dia tidak lebih daripada 7 bait. Kalau 7 bait saja sudah termasuk uyubul qafiyah, cacatnya qafiyah. Makanya di dalam pelajari ilmu arud tidak boleh kita hanya arud, tapi wajib juga qafiyah, supaya kita tahu arudnya benar, qafiyahnya harus benar. Karena kalau qafiyah itu adalah berbicara tentang pertama daripada huruf pertama sampai pada huruf terakhir daripada, sehingga ada taksis, taksis bil wawi, taksis bil alif, taksis bil ya, kemudian ada sinadul taksis, itu semuanya sinadul dakhil, sinadul rawi. Ini adalah yang berkaitan dengan masalah qafiyah. Mari, saya tidak berwasiat, tidak berwasiat, karena berwasiat itu nanti terkesan sudah akhir umur. Tapi saya mengajak ya, jangan pernah berhenti belajar arud di pondok ini, baik di madrasah maupun di pondok khusus. Silahkan, saya sudah menulis 2 kitab arud yang berkaitan dengan ilmu arud itu. Yang pertama itulah Irsyadul Maudul Kafi fi Ilumil Arud wal Kawafi. Itu walaupun masih banyak salah cetak. Kemudian yang kedua, yang itu yang lama sekali saya tulis, yang pakai muhadatsah itu. Apa namanya? Itu kalau di ulama lain ada namanya Mizanul Zahab. Mizanul Zahab. Kalau kita yang masih juga dipelajari di Pondok Khusus Putri, siapa yang ingat namanya? Silsilatul Lujain. Silsilatul Lujain fi Ulumil Arud wal Kawafi al Muzdawijain. Rantai emas. Ini rantai emas ini adalah untuk menjadi pembanding daripada kitab Mizanul Zahab. Mizanul Zahab itu dulu saya minta kepada Al-Maqfurlah, orang tua kita, dan Haji Ahmad Sanusi. Saya pelajari itu. Saya tidak pernah tidur sejak jam 2 beberapa tahun pada waktu itu untuk pelajari Mizanul Zahab ini sampai berakhir beberapa kali sampai tamat. Akhirnya saya coba mulai menulis dengan sistem muhadatsah, sistem tanya jawab. Tadi saya namakan dia adalah sebagai Silsilatul Lujain fi Ulumil Arud wal Kawafi al Muzdawijain. Artinya rantai-rantai emas, yaitu yang berbicara tentang ilmu-ilmu arud dan qafiyah yang berpasangan, sebagai pelengkap daripada Al-Irsyadul Maudul Kafi fi Ulumil Arud wal Kawafi. Nah, ini banyak sudah di pondok khusus baik putra maupun putri yang suka menulis, silahkan dilanjutkan tradisi menulis itu. Saya sudah membuat suatu metode yang sederhana, yaitu Ausika. Ausika itu singkatan daripada Ausika itu memang dalam masyarakat saya pesan engkau. Ausika itu pertama, ini adalah saya sudah tulis dia, yang artinya pertama ada rumusan, pertama alinea, kemudian u itu ada uraian, si itu sistematika, k itu adalah konklusi. Jadi sehingga demikian ada pembukaan,
ada uraian, ada penutup, ada kesimpulan dan penutup. Itu saja kuncinya. Nah, ketika ada orang yang mengkritik tulisan itu, maka silakan mengkritik dengan apa? Dengan tulisan lagi. Seperti Ibnu Rus yang mengkritik kitab filsafatnya Imam Ghazali sampai lahir lagi dari Imam Ghazali tahapudul tahapud. Jadi Ibnu Rus mengatakan tahapudul falasifah, kemudian Imam Ghazali menulis tahapud. Itu Ustaz Zuru ada 4 kitab ini yang besar-besar itu 4 jilid khusus masalah filsafat saya lihat, termasuk di situ antara dialogis secara tertulisnya antara Ibnu Rus dengan Imam Ghazali. Kenapa saya lihat di kitab? Karena saya menulis juga sebuah judul yang namanya Sufi Filosofi. Ini belum bisa lanjut ini, karena saya kadang-kadang sehari itu menulis sebanyak 4 judul. Saya tulis sedikit. Tapi mana yang bisa selesai nanti terserah bagaimana maunya Allah. Kalau saya tidak bisa lanjutkan, nanti generasi yang belakangan yang akan melanjutkannya. Yang penting judul sudah ada. Kitab Nahu misalnya As-Subhu Bada, Pisarhi Katrinada, nanti para alumni pondok khusus yang melanjutkannya kalau tidak bisa lanjut. As-Subhu Bada, Pisarhi Katrinada, karena Katrinada itu kan matan kecil ya. Katrinada itu kitab kecil yang disyaratkan menjadi Yasin. Nanti di samping menulis kitab baru, cobalah dari alumni pondok khusus menulis syarah daripada matan-matan itu. Kitab seperti yang kemarin itu 12 kitab yang dihatamkan oleh Rubat Darul Khalidin semuanya adalah matan. Silahkan nanti disyarahkan supaya ada sumbangan pikiran kita sehingga menjadi amal jariah ke depan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini an-nuniyah, dalam kaitan dengan nuniyah banyak sekali kita bicara tadi itu. Oleh semua persangkaan lama tadakhalat alaika manakala dia masuk atas engkau, wa nurul akri ausaka asyina, sedangkan sinar akal telah mewariskan kepada engkau akan penjara. Kemudian wa hamtu bi anwari fahmana fahimna usulaha, saya telah coba mengira-ngira dengan beberapa sinar, maka kami bisa akan memahami asal-asalnya. Wa mamba'ha dan sumbernya. Min aina, dari mana? Karena dari mana dia bersumber. Pamahamuna, maka bagaimana dengan persangkaan kita? Waqat tujabul anwaru lil abdi mislama, dan kadang-kadang telah didinding sinar-sinar itu bagi seorang hamba seperti apa? Tuba'adu, ini min manya adalah zaidah sebenarnya. Seperti didinding min islami nafsi hutin dagana, seperti halnya terdindingnya kegelapan nafsu ikan besar dengan suatu sirip-siripnya. Artinya siripnya itu adalah bisa untuk menutupi kulit yang aslinya. Seperti yang kita terangkan kemarin tentang makna daripada basar. Basar itulah makhluk yang kelihatan kulitnya. Sedangkan yang lain itu tidak ada kelihatan kulitnya. Sampai ular pun tidak ada kelihatan kulitnya. Yang kelihatan itu sisik-sisiknya. Ikan juga tidak ada kelihatan kulitnya. Yang kelihatan hanya sisiknya. Sattara anwar sarairi, Allah telah menutup sinar-sinar sir bikasa ipiz zawahiri, dengan ketebalan yang zahir-zahir, ijlalan laha, karena mengagungkannya. Antabtadila biwujudil izhari, bahwa dia akan dikerahkan dengan adanya al-izhar yang menjelaskan, yang menyatakan. Wa ayyunada alaiha bilisanil ishtihari, dengan bahwa dia dipanggil-panggil atasnya dengan lidah keterkenalan. Apa arti daripada hikmah ini?
anwarus sarair, sinar-sinar daripada sir, innama khafiyat anil iyani, hanya saja sinar sir itu tersembunyi daripada kenyataannya, bima sattaraha bihi, dengan apa yang ia menutupi akan dia dengannya, artinya apa yang dipakai untuk menutup dia, min kasaifi zawahiri, daripada ketebalan yang nyata-nyata, ma'a anna zuhura, bersama bahwa yang nyata-nyata itu at-tamamu, yaitu kenyataan yang nyata, yang sempurna, la yang bagi ayyakuna, dia tidak pantas untuk ada, dia tidak pantas bahwa dia ada, illa laha, kecuali baginya, li annaha rafi'atul qadari, karena bahwasanya dia sangat tinggi ukurannya, jalilatul khatari, dan dia sangat besar pengaruh kekhawatirannya, fa'ajallaha anil ittizali, maka dia membesarkannya daripada dikerahkan lah baginya, diwujudi izhariah, dengan ada penyataannya, wasanaha, dan yang membersihkannya, min ayyunada alaiha, daripada bahwa dipanggil-panggil atasnya, bilisanil isyihari, dengan lidah keterkenalan, bainal agyari, di antara alam, fayakunu dzalika nau'an, maka jadilah yang demikian itu satu macam minal ihanati, daripada satu penghinaan ya dengannya, waqad taqaddama mithlu hadza satri, dan sesungguhnya telah lewat hijab ini, artinya seperti hijab ini, fi qauli subhanahu wa ta'ala, fi qauli subhana man sattara sirral khususiyati bi zuhuril basyariyah, masukilah orang yang telah menutup rahasia keistimewaan dengan nampaknya basyariyah, artinya sifat kemanusiaan. Artinya begini, ini kesimpulan yang disampaikan oleh Tuan Musannif, bahwa nampaknya sifat khususiat kita ini, artinya tersembunyinya sifat khususiat kita ini seringkali tertutupi oleh sifat zahirnya kita. Dengan kata lain, sifat rabbaniyah kita itu adalah tertutupi oleh sifat basariyah kita. Supaya apa? Supaya tidak membuat kita menjadi ujub. Coba kalau kita dilihat sebagai seorang wali, semua orang mengkultuskan kita, bahkan menyembah kita, kita menjadi ujub, kita menjadi kekajuman. Kalau kita sudah sampai kepada tingkat ujub, itu merupakan salah satu hijab yang sulit untuk dibobol. Maka oleh sebab itulah, apabila kita misalnya tidak melihat pada seorang, baik guru kita ataupun para guru-guru yang lain, para guru kita, kok sedikit pun tidak ada kelihatan kekeramatannya, justru itu kekeramatan. Itu cara Allah untuk menutupi dia. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan bahwa menutupi ma'rifatnya dengan syariat dan menutupi syariatnya dengan ma'rifat. Jadi artinya biar Allah yang tahu, bahwa dia ahli ma'rifat, ahli syariat, biar Allah yang tahu. Tidak bisa ditahu. Karena apa? Karena jangan sampai dengan itu kita senang terhadap menjadi orang terkenal. Karena sudah dikatakan di dalam hikmah yang terdahulu, yang di awal-awal itu, irfan nafsaka fi ardil khumul, kubur dirimu itu di dalam lumpur ketidaktahuan, kubur dirimu, jangan sampai ada orang yang tahu kalau itu. Bagaimana kalau kita kembali pada ahli marifat? Di marifat, kalau ahli marifat dia cuek saja dia. Bila perlu seperti Ibnu Hajar mengatakan, ayo saya ini orang alim, belajar kamu pada saya ngaji untuk menggugurkan kewajibannya, tapi tetap hatinya terjaga. Bukan justru dia mengatakan begitu, dia ingin disanjung-sanjung seorang alim. Justru mungkin nanti dia akan menutupi dirinya dengan semacam ini dari segi kemarifatannya itu sendiri. Nah, ahli marifat begitu dia memanage hatinya, dia tidak sangat khawatir seperti kaum zahid. Jadi kaum zahid itu adalah selalu khawatir, masih dipenuhi oleh khaufun alaihim wa hazanun. Kalau ahli marifat la khaufun alaihim
walahum yazun. Makanya kita selalu minta di awal pengajian itu ya, pengajian Allahumma ftah qulubana fatul arifin wa 'allimna ulumul anbiya wal mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sudah khatam kitab ini juzuk pertama. Ini adalah pada tanggal 29 daripada bulan Ramadan berdepatan 29 bulan Maret atau Februari sekarang? Maret ya 2025. Mari kita bacakan Fatihah buat almarhum pengarang kitab ini. Semoga beliau bersama para gurunya, para muridnya, para zuriyahnya dimasukkan ke Jannatul Firdaus bersama kita. Diberkatil Fatihah. Bi suratul Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan wirid kita, yaitu Sab'ah Mu'assar, yaitu nanti kita gandeng dia dengan ini ulang tahunnya almarhum Bapak Ajiuddin. Itu teman kita dulu etikaf. Kadang-kadang dia itu sering etikaf di dalam hazan ya. Hazan itu tempat air. Kalau dia takut dan jawazan, masuk dia. Dia masuk ke dalam hazan itu. Itu adalah nostalgia para orang umrah pada masa lalu. Kalau dia takut masuk dah sudah azan. Tapi kalau saya alhamdulillah walaupun ada orang azan tidak pernah takut. Tidak pernah takut pada waktu itu, mungkin ditakdirkan oleh Allah Taala sehingga walaupun ada besok akan naik jawazan ke sini, semua sudah pada masuk dalam azan itu, termasuk beliau itu. Termasuk beliau masuk ke dalam azan. Azan kan penuh air ya. Tempatnya orang mengisi air laut yang ditawarkan. Jadi kepada beliau dan kepada kedua ibu bapaknya dan kedua ibu bapak kita, ibarakatil Fatihah.